Kita lanjutkan satu ayat lagi ya. Maka asyaitonu, dan awalnya iblis berubah menjadi setan setelah diusir. Artinya itu kata Allah dalam Quran mal'un kan ya, orang yang dilaknat. Jadi setelah diusir oleh Allah, dilaknat oleh Allah, dijauhkan dari rahmatnya Allah, semuanya sudah berubah iblis itu. Awalnya memang dia itu gagah kan ya, ya sama dengan malaikat kan ya, seperti itu. Tapi ketika saat itu diusir, dijauhkan dari rahmat Allah, dilaknat oleh Allah, semuanya berubah, bentuknya jelek kan ya, sifatnya buruk. Makanya nggak ada istilahnya kan ya, jin-jin itu yang bagus bentuknya, wujud rupanya itu nggak ada, semuanya jelek Pak. Ya, dari iblis itu bisa menjadi setan, jin kan ya, macam-macam ya, sehingga macam-macam namanya sekarang kan ya. Ada gondoruo, kuntilanak ya kan ya, pocong kan ya, suster ngesot ya kan ya. Nah itu pun juga ngikuti negaranya. Kalau di negara luar negeri ada vampir ya kan ya, di sini nggak ada. Di sini yang ada sender bolong gitu kan ya. Iya Pak, jin itu nggak ada yang bagus rupanya kan ya, wajahnya, bentuknya, cumanya buruk. Kalau Bapak ingin tahu kan ya, kalau ada orang kesurupan kan ya, itu kan mesti dia berbentuk macam-macam ya kan ya, berbentuk ular, kadang berbentuk buaya kan ya, ada kadang berbentuk orang tapi dia kakek-kakek nenek ya kan ya. Ya karena memang di saat Allah mengusir iblis kan ya, karena dia sudah tidak mau mengikuti perintah Allah karena sombong, diusir saat itu oleh Allah, iblis itu dijauhkan dari rahmatnya, sehingga dia menjadi makhluk yang jelek rupanya, bentuknya jelek, sifatnya kan ya, dan juga jelek namanya setan ya kan ya. Ini jelek ya kan ya. Apalagi istilahnya kalau kita dipanggil setan mau nggak Pak? Nggak mau, karena apa? Jelek. Kadang apalagi yang mau kan ya, bahkan kita marah, setan ini kan ya. Karena jelek kan ya. Nyafa akhroja, dia mengeluarkan, huma keduanya, Adam dan mimma, dari apa yang kana keduanya adalah, fihi di dalamnya, qulna kami berkata, kalian, li bagi atau pada, lakum bagi kalian, di dalam al-ardi bumi, dan ila kepada, azallahuma menggelincirkan keduanya, azallahuma menggelincirkan keduanya, azallahuma menggelincirkan keduanya, azallahuma apa artinya? Menggelincirkan dari apa artinya? Jadi kalau pakai an itu artinya dari. Nanti kalau pakai an hamzah itu beda lagi artinya, bahwa kan ya. Dari ihbitu kalian turunlah. Ihbitu kalian turunlah. Ihbitu kalian turunlah. Ihbitu apa artinya? Kalian turun, ba'du sebagian, ba'du sebagian, ba'du apa artinya? Sebagian. Aduun musuh, aduun musuh, aduun apa artinya? Musuh. Mustaqarrun tempat tinggal, mustaqarrun tempat tinggal,
Mustaqarrun. Apa artinya? Tempat tinggal, mata'un kesenangan. Mata'un kesenangan. Mata'un. Apa artinya? Kesenangan, mustaqarrun. Tempat tinggal, aduun. Musuh, mata'un. Kesenangan, ihbitu kalian turun, ba'du sebagian anda, azallahuma menggelincirkan kedua, mustaqarrun tempat, mata'un kesenangan, hinin batas waktu, hinin batas waktu, hinin apa artinya? Atau waktu yang ditentukan kan ya. Mustaqarrun aduun musuh, mata'un kesenangan, an ihbitu kalian turun, ba'du sebagian, hinin batas waktu atau waktu yang ditentukan kan ya. Kita ulang dari awal. Bismillahirrahmanirrahim. Fa maka azallahuma menggelincirkan keduanya, enggak ada kaliannya, menggelincirkan keduanya. Siapa? Asyaitanu setan, anha darinya, dari surga. Fa maka akhraja dia mengeluarkan huma keduanya, Adam dan Hawa, mimma dari apa yang kana keduanya adalah fihi di dalamnya, wa dan kulna kami berkata, ihbitu kalian turunlah, ba'du sebagianku kali yang li bagi, ba'din sebagian, aduun musuh, wa lakum bagi kalian, fi di dalam, al-ardi bumi, mustaqarrun tempat tinggal, wa dan mata'un kesenangan, ila kepada atau sampai, hinin batas waktu atau waktu yang ditentukan. Fa azallahuma asyaitanu anha darinya, fa akhraja huma keduanya, mimma kana fihi, wa qulna ihbitu kalian turun, ba'du kum kalian, li ba'din aduunmu, wa lakum fi al-ardi mustaqarrun tempat wa mata'un ila hinin waktu. Kita baca, maka setan darinya, maka dia mengeluarkan keduanya, dari keduanya adalah di dalam, dan kami kalian turun sebagian bagi sebagianmu, dan di dalam bumi tempat dan pada batas waktu. Jadi kata Allah, akhirnya Adam pun tergelincir, Adam dan Hawa terlanjur makan buah khol yang satu dilarang oleh Allah. Siapa yang menggelincirkan? Setan kan ya. Makanya
kita berwudu sekarang ini filosofisnya itu karena mengikuti Nabi Adam. Kenapa kalau berwudu itu kok yang dibasuh mukanya, tangannya, kepalanya, kemudian telinganya dan kakinya? Karena anggota-anggota ini yang dipakai oleh Nabi Adam untuk untuk memakan buah khuldi. Kakinya dibasuh karena kaki yang dibuat untuk melangkah. Muka ini kita basuh untuk awal karena yang dibuat untuk melihat. Tangan yang dibuat untuk memetik. Kepala karena ketetesan getahnya buah khuldi sehingga harus untuk menghilangkan dosanya. Telinganya karena mendengarkan rayuannya mendengar rayuannya setan, kan seperti itu kan ya. Kemudian juga falsafahnya, filosofisnya itu kan ya, itu antara orang laki-laki dan perempuan ada bedanya dalam bentuk fisiknya. Kalau orang laki-laki yang agak menonjol ininya kan ya, kalau orang perempuan dadanya ya kan ya. Kan nggak ada orang perempuan ininya nonjol, Pak, nggak ada kan ya. Orang perempuan di sini rata halus kan ya. Nah, kenapa? Karena ya buah khuldinya nggak nyangkut sini ya. Kalau Adam itu nyangkut sini sehingga nonjolnya sini kan ya. Kalau istri Hawa nyangkutnya sini. Makanya orang perempuan tuh justru yang besar di sini. Kan selama ini nggak ada orang laki-laki besar di sini kan? Ada kan? Wah, itu Pak, itu bisa-bisa nanti Pak tergoda kita kan ya itu. Wah, itu nggak ada kan ya, kecuali orang yang sudah dibikin-bikin kan ya, dikompal kan ya, seperti itu kan ya. Ya akhirnya kata Allah, Adam pun tergelincir kan ya. Kemudian karena Adam sudah tergelincir, akhirnya semuanya oleh Allah itu disuruh keluar dari surga. Tidak hanya Adam, iblis, Adam dan juga keturunan Adam nantinya. Sekalipun saat itu Nabi Adam belum punya keturunan. Tapi seandainya Nabi Adam punya keturunan, tak boleh ke surga kata Allah, kecuali nanti kalau sudah waktunya bagi mereka yang mengikuti petunjuk Allah. Makanya kata Allah di sini, qulnah bitu ba'dukum. Nah, kami berkata, turunlah sebagian kali, turunlah semuanya, ba'dukum li ba'din adun, sebagian kalian bagi sebagian musuh. Jadi kata Allah, nanti kalian itu antara kalian dengan kalian semua ini kan ya, kata Nabi Adam itu nanti mesti ada yang musuh-musuhan. Dan ini terbukti kan ya, pertama kali yang saling bunuh-membunuh itu anaknya Nabi Adam. Siapa itu Pak? Habil dan Qabil. Apa yang dipermasalahkan sampai dia saling bunuh-membunuh? Pemicunya apa? Karena rebutan apa? Cewek, iklima dan labuda kan ya. Ini apa maksudnya? Bahwa yang menjadi orang itu konflik antar keluarga, antar kawan, antar semuanya itu ada dua. Pertama harta, yang kedua wanita. Itu pemicunya. Kalau jabatan nggak terlalu kan ya. Tapi kalau masalah harta Pak, jangan banyak-banyak uang, 100.000 saja. Ya kan ya? Bisa-bisa nanti dia bertengkar. Tidak hanya bertengkar biasa, saling bunuh-bunuh. Banyak sekarang kan ya kasus kan ya, saling bunuh hanya gara-gara uang 100.000, coba kan. Ya. Kemudian juga masalah wanita, jangan macam-macam Pak. Apalagi orang Jawa Timur, orang Madura apalagi kan diganggu, celurit keluar ya kan ya, seperti itu. Karena harga diri itu maksudnya, ya kan ya. Kalau wanita diganggu, itu dia taruhannya nyawa, harga diri, seperti itu. Makanya katanya para ulama, posisinya harta dengan wanita itu sama. Pertama, sama-sama menjadi penyebab bertikainya seorang, dan juga sama-sama menjadi orang itu dia tidak ada rasa kepuasan pada harta dan wanita. Jadi nggak ada sampai sekarang ini orang yang merasa puas memiliki harta, nggak ada kan ya. Sekaya apapun orang. Coba kita lihat siapa di sini yang paling kaya. Semakin kaya semakin semangat bekerja, ya kan ya. Kenapa? Ya karena nggak ada puasnya. Kalau seandainya dia itu udah merasa puas, udah nggak bekerja, mendingan di rumah. Tapi kenapa kok semakin semangat usahanya? Ya karena harta itu nggak ada batasan untuk istilahnya mendapatkan. Wanita pun juga gitu, ya. Bapak-bapak ini istrinya nggak dua kan ya, karena takut saja sama istrinya, ya kan ya. Kalau seandainya nggak takut, nggak ada puasnya kan ya. Yang namanya wanita itu nggak ada puasnya.
punya satu, pingin dua, pingin tiga, maunya kan ya, seperti itu. Makanya dalam satu cerita kan ya, ini cerita sedikit kan ya, sebelum kita tutup. Dalam kitab ini kan ya, ini perbandingan antara harta dengan wanita kan ya. Ada seorang pemuda kan ya, seorang pemuda dulu kan ya, dia menyampaikan kepada ayahnya kan ya. Kata orang pemuda tadi itu, ayah, saya ingin menikah dengan perempuan pilihanku. Ya. Katanya ayahnya, siapa wanita itu? Coba bawa ke sini. Saya kepengen tahu. Nanti saya merestuinya. Ya. Jadi setelah anaknya itu bawa calon istrinya ke depan ayahnya, ternyata ayahnya itu justru malah dia bukan merestui, malah dia cinta kepada wanita itu kan ya. Kata ayahnya, kalau kayak ini cocoknya bukan sama kamu nak, sama saya katanya kan ya. Kamu nggak cocok, kebetulan ibumu kan udah meninggal katanya. Ini cocok buat saya. Akhirnya ayah dan orang tua, anak dan ayah itu tadi bertengkar kan ya. Bertengkar masalah rebutan wanita. Karena tidak ada penyelesaiannya, akhirnya dibawalah ke Pak RT, lapor kan ya. Kata Pak RT, ada apa ini? Malam-malam datang ke sini, bapak dengan anak kan. Gini Pak, kan ini kita punya masalah. Apa masalahnya? Kan ya. Masalahnya itu kan ya, saya ini kan mau nikah kan ya, tapi sama bapak saya direbut wanita saya ini kan ya. Saya selanya bilang sama ayah, saya mau menikah ini wanitanya, tapi ayah itu malah cinta, suka pada wanita ini, bukan malah merestui. Sehingga Pak RT-nya itu penasaran kan ya, ini seperti apa sih wanitanya, cantiknya kan ya, kok sampai jadi rebutan. Coba bawa sini biar saya memutuskan. Setelah dibawa ke depannya, Pak RT-nya juga suka Pak. Gawat ini kan ya. Ini Pak RT, kalau kayak gini wanitanya, saya juga suka ini, kalian nggak pantas, saya pantas. Akhirnya bukan malah menyelesaikan masalah, tapi nambah masalah kan ya. Pokoknya udah ribut bertiga kan ya, dibawa ke yang lebih tinggi. Kalau dulu pengadilan lebih tinggi kan ya, dibawa ke Pak RW. Sama saja jawabannya, RW-nya juga suka kan ya. Sampai dibawa ke Pak Wali Kota sama. Sehingga gak ada penyelesaiannya kan ya. Ini yang disebut sebagai menyelesaikan masalah, nambah masalah. Seperti pegadaian kan ya. Pegadaian tanpa masalah kan ya. Ini nambah masalah kan ya. Akhirnya karena nggak ada yang bisa menyelesaikan, si wanita itu sendiri kan ya yang menyelesaikan. Sudah, kata wanita itu, kalian semuanya berdiri di depan saya. Kalian yang memperebutkan saat ini sama saya kan sedang berdiri. Ya. Kalian baris semuanya, udah siap semuanya Pak, anaknya, bapaknya, RT-nya, RW-nya kan ya, karena ingin merebut wanita itu kan ya, mungkin ya parasnya cantik luar biasa kan ya, sampai ke wali kotanya, Pak Rudinya lah jangan ya, itu kan ya, tapi kan bukan Pak Rudi kan ya. Nah, kalau kalian semuanya ingin cinta sama saya kan ya, ingin bersenting saya, kalian baris semuanya kan ya. Setelah baris, kata si wanita tadi, kejar saya nanti, siapa yang pertama kali bisa mendapatkan tangan saya, itulah yang berhak untuk mendapatkan saya. Udah senang Pak, siap-siap kan ya. Siap, setelah si wanita itu lari, ayo kejar kan ya. Kejar semuanya itu. Udah nggak mikir dia tuh di depan mau ada apa, yang penting saya dapat. Ternyata di depannya itu ada lubang kan ya. Tanpa disadari terperosok ke dalamnya. Akhirnya semuanya masuk ke lubang. Setelah masuk ke lubang, wanita itu dia datang lagi. Nah, kalian kan sudah masuk ke lubang karena gara-gara terlalu istilahnya menggebu-gebu ambisi untuk mendapatkan saya. Kalian tahu nggak siapa saya ini? Saya ini adalah harta yang selama ini kalian perebutkan. Itulah yang kata Allah, alhaakumut takatsur. Kalian itu menumpuk-numpuk harta kan ya, tanpa istilahnya kalian itu tak ada batasnya, hatta zurtumul maqabir, sampailah kamu masuk ke liang lahat. Jadi kata para ulama itu antara harta dengan wanita sama posisinya, sama-sama disukai, disenangi oleh seorang suami, seorang laki-laki senang sama orang perempuan. Begitu juga orang itu cinta kepada harta, nggak ada batasannya kan ya. Seperti makanya kalau kita nggak bisa mengatur kan ya, menjaga diri kita juga akan terjebak ke situ kan ya. Jadi pemicu utama seseorang itu bisa bertikai harta dan juga wanita. Makanya kata Allah di sini,
ihbitu ba'dukum li ba'din adun. Kalian turunlah, sebagian kalian bagi sebagian adalah musuh. Kita pasti akan menemukan dalam kehidupan ini orang yang bermusuh-musuhan, orang yang konflik kan ya. Walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahin, dan bagi kalian dalam bumi tempat tinggal. Allah memang mempersiapkan bumi ini untuk ditinggali manusia, karena yang bisa mengelola bumi hanyalah manusia, tidak setan, apalagi malaikat. Wa mata'un ilahin, dan kesenangan sampai batas waktu. Jadi dunia ini, bumi ini tempatnya kita untuk bertinggal, berdiam diri, dan juga bersenang-senang, tapi ada batas waktunya. Kapan batas waktunya itu? Secara umum kalau sudah hari kiamat, tapi kalau secara kita masing-masing sesuai dengan umurnya. Kalau sudah umurnya habis, berarti kita sudah habislah tinggal di dunia. Tinggal pindah ke alam lain, itu alam barzah kan ya, seperti itu. Bisa dipaham Pak ya? Ya, kami rasa cukup sini kan ya. Nah, biar kita mungkin yang mau nonton bola masih bisa kan ya, biar bisa bagi waktu kan ya, seperti itu. Rutin kan ya. Insyaallah mungkin ini baru babak pertama kan. Gol. Ya, mungkin sampai ini saja Pak ya untuk ngaji kita. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Dan semoga kita bisa istiqomah dalam hal apapun ya, dari kebaikan khususnya ibadah dan juga menuntut ilmu seperti malam hari ini ya. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini ini Pak.